bisa berkumpul lagi dengan keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Semangat anak-anak! Hari kemarin masih ingat kita sudah mengikuti lomba 17 Agustus ya. Pawai, ternyata kehujanan di jalan. Tapi sehat-sehat semuanya? Sehat. Ada yang sakit tidak? Tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan. Siap. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi
belajar. Oke, siap? Kita tepuk semangat dulu, oke? Tepuk semangat. Oke, siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita sebelumnya kemarin? Ada yang masih ingat? Pembelajaran kita sebelumnya kemarin tentang apa? Coding dan? Oke, betul, coding dan KA. Siapa yang masih ingat coding dan KA itu apa? Ya, teman? Kecerdasan buatan, betul. Kecerdasan buatan buatan siapa, anak-anak? Buatan manusia, betul. Berarti kecerdasan itu buatan manusia. Tapi yang menciptakan kita semua siapa? Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke pembelajaran yang setelahnya. Kemarin kita belajar tentang coding dan KA. Selanjutnya kita akan belajar apa ini? Oke. Hari ini kita akan belajar berpikir komputasional. Kita akan fokus pada algoritma dasar, yaitu mengenal cara menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah logis. Teman-teman ada yang senang main games nggak? Ada siapa yang senang main games? Wow, banyak ya. Ternyata perempuan banyak yang senang main games, laki-laki juga banyak yang senang main games ya. Oke, anak-anak, games itu tujuannya buat apa sih kita main games? Buat hiburan, menyenangkan diri. Terus apa lagi? Buat apa lagi? Menenangkan pikiran. Buat apa lagi main games? Biar apa ya kita main games? Ada temannya kita mabar. Ada temannya yang satu sama yang ini. Ada yang kalah, ada yang menang. Berarti tujuannya untuk apa? Bekerja sama untuk menang, betul. Untuk menang berarti butuh apa? Kerjasama. Butuh apa lagi saya kerjasama? Kekompakan, kecerdasan, keahlian, apalagi cara-caranya ya. Cara-caranya itu apa? Butuh strategi biar menang kan? Nah, karena kita butuh strategi, maka kita perlu berpikir komputasional. Bagaimana ya caranya biar aku jadi menang? Itu kan? Nah, sekali ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, setelah belajar ini dengan Bu Rena, diharapkan peserta didik dapat satu menjelaskan apa itu algoritma dengan bahasa sederhana. Yang kedua, menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan algoritma dalam bentuk permainan sederhana atau unplugged coding. Dan yang keempat, menunjukkan kerjasama, kreativitas, dan ketelitian dalam menyelesaikan tugas kelompok. Oke, nanti kita ada tugas kelompok, kita akan seru-seruan bareng ya memainkan itu. Oke, selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kita hari ini, berpikir komputasional. Siapa yang mau baca? Berpikir komputasional itu apa? Boleh dari perempuan? Oke, ada yang mau baca? Mana yang berani? Oke, ayo. Ada yang berani untuk membaca? Oke, boleh. Pak Bio silakan. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah seperti komputer. Pentingnya berpikir komputasional adalah untuk mengembangkan keterampilan analitis dan logis yang diperlukan. Oke, terima kasih Pak Bio. Jadi teman-teman, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah. Memecahkan masalahnya seperti apa ya? Ya seperti yang kita lakukan sehari-hari. Bagaimana ya caranya aku misalnya membuat mie instan? Ada yang pernah membuat mie instan? Nah, itu juga masalah. Kalau yang tidak bisa, aku nggak tahu cara membuatnya. Nah, kalau ini berpikir komputasional berarti kita cara berpikirnya untuk memecahkan masalah seperti komputer.
dekor kelas, kita pecahkan menjadi bagian-bagian kecil. Oh, cara mendekor kelas. Pertama, kita siapkan dulu apanya? Bahan-bahan hiasan, betul. Yang kedua apa lagi? Alat-alatnya untuk mengguntingnya, untuk menempelnya. Kemudian apa lagi? Bahan-bahannya, alat-alatnya sudah apa lagi? Ini teman-temannya dibagi nggak? Dibagi tugas nggak? Nah, kita bagi tugas siapa yang bagian mendekor, yang di bagian depan, siapa yang bagian mendekor di bagian belakang. Nah itu mungkin kalau kita merasa sulit kan, cara mendekor kelas bagaimana ya? Tapi kalau kita pecahkan menjadi bagian-bagian kecil, kita akan bisa mengerjakannya bersama-sama dan selesai tidak? Kemarin anak-anak kelas 5 Umar bin Khattab mendekor kelas bersama-sama? Oke. Selanjutnya, prinsip berpikir komputasional yang kedua adalah mencari pola. Mencari pola itu seperti deretan bilangan misalnya 2, 4, 6, 8, berarti selanjutnya berapa? 10. Betul. Kenapa kamu tahu selanjutnya 10? Betul, karena polanya adalah loncat 2 ditambah 2 dan ditambah 2. Seperti itu ya. Coba kita melakukan game kecil dulu ya. Misalnya kalau Bu Rena bilang 1, berarti kamu yang loncat 2-nya berarti yang 2-nya kamu bilang boom. Oke, siap? Coba 1, 3, 5, oke, bisa? Oke, lihat dari sini. 1 dulu kamu. 1, betul. Enggak, lanjutin. Ini 1, 2 berarti 3, berarti ini boom gitu, ngerti? Oke, kita mulai ya. Betul. Oke, bagus. Boom. Betul. 11. Oke, bagus. Oke, nah seperti itu ya. Tepuk tangan kita buat semuanya. Kita lanjutnya. Prinsip komputasional yang ketiga itu fokus pada informasi penting. Fokus pada informasi penting itu adalah abstraksi. Contohnya, Bu Rena kasih seperti ini. Kalian tebak ya, ada seorang raja hutan. Dia senang sekali memakan daging. Siapakah dia? Betul, kenapa kamu tahu singa? Dia suka makan daging. Nah, jadi kita fokus pada informasi pentingnya. Oh, informasi pentingnya adalah dia raja hutan dan makan daging. Oh, berarti itu pasti singa. Nah, seperti itu ya. Jadi fokus pada informasi penting itu adalah kita fokus pada hal-hal yang pentingnya dengan tidak meremehkan hal yang kecilnya untuk hal pendukung. Yang keempat, membuat langkah-langkah atau algoritma. Nah, langkah-langkah atau algoritma ini yang akan fokus kita pelajari hari ini. Seperti apa itu? Oke, kita akan lanjutkan. Oke, coba Bu Rena mau tes dulu. Prinsip berpikir komputasional tadi ada berapa? Ada 4. 1 apa? Oke, yang kedua apa? Mencari pola. Yang ketiga? Fokus pada informasi penting. Yang keempat? Membuat langkah-langkah. Oke, good job. Oke, kita lanjut. Nah, karena hari ini kita fokus kepada algoritma. Apa ya itu algoritma? Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Bisa diterapkan di komputer, bisa juga diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Langkah-langkah itu seperti apa sih? Coba, silakan lihat. Apakah ini? Teh. Kalian pernah membuat teh? Coba, langkah-langkah membuat teh apa saja? 1. Siapkan gelas. 2. Siapkan air panas. 3. Masukkan teh, betul. Kemudian yang
tidak berlebihan. Dan yang keempat, berakhir. Harus ada titik akhirnya. Tadi titik akhirnya apa? Siap disajikan, siap diminum. Ini karakteristik algoritma. Jadi jelas, ada urutannya, efisien, dan ada titik akhirnya. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang ayo kita bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak. Oke, Bu Rena akan bagi dulu kelompoknya ya, karena ini adalah kelas besar. Jumlahnya ada berapa semuanya? Ada 38. Oke, Bu Rena akan bagi menjadi 8 kelompok ya. Kelompok pertama ini 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok yang kedua 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok yang keempat 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini kelompok yang kelima ya. Kelompok kelima 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini 1, 2, 3, 4. Berarti ini kelompok 6 1, 2, 3, 4. Kelompok 7 1, 2, 3, 4. Kelompok 8 1, 2, 3. Oke. Masing-masing kelompok tugasnya adalah mencari jalan. Ya. Gimana ya caranya mencari jalan? Nah, kita akan menggunakan prinsip algoritma di sini ya. Mencari jalan. Cerita khususnya ini ada Haji Sileba. Haji Sileba selesai mencari nektar hari ini. Dia akan menuju ke sarangnya. Bagaimana cara Haji menuju ke sarang? Nah, silakan kamu buat langkah-langkahnya di sini, silakan ditulis. Haji hanya menggunakan 3 arah. Maju, belok kanan, dan belok kiri. Apa saja aturannya? Maju, belok kanan, belok kiri. Cuma itu ya, jadi tidak ada mundur. Ya, hanya maju, belok kanan, belok kiri. Majunya boleh 1 kotak, boleh 2 kotak, boleh terserah majunya ya, mau berapa kotak. Oke, seperti itu ya. Kita bagikan dulu. Sama dengan kelompoknya masing-masing untuk mencari langkahnya Haji menuju menuju sarang. Ditulis di situ ada langkahnya ya 1 sampai 5. Siapa nanti yang langkahnya paling sedikit bisa mencapai sarang? Apakah mau melakukan 5 kali langkah tahapan untuk bisa sampai sarang atau lebih sampai harus 10? Silakan. Silakan ditulis. Coba keluarkan alat tulisnya. Satu langkah, satu perintah ya. Contoh misalnya maju 2 kotak, berarti itu 1 perintah. Kalau belok kanan, berarti itu perintah kedua, langkah kedua. Nggak bisa maju 1 kotak kemudian belok kanan, nggak bisa. Belok kanan berarti perintah kedua. Itu hajinya menghadap ke sini ya. Hajinya menghadap ke sana. Jadi kalau dia mau maju berarti ke sini. Kalau dia mau majunya ke atas, berarti dia harus belok kiri dulu. Ya. Langkah. Belok kiri, terus maju lagi 3 kotak kan? Berarti ini yang maju 3 kotak langkah ketiga. Kan belok kiri 1 perintah. 1 perintah maju. Perintah kedua belok, perintah ketiga maju lagi, gitu kan?
Belok itu berarti satu perintah. Oh, perintah lagi. Gak apa-apa itu dicoret dulu. Belok kiri. Belok kiri. Yang kedua belok kiri. Yang ketiga maju berapa kotak lagi? Ternyata agak susah ya. Maju, iya benar. Belok kiri benar. Udah gitu maju berapa
maju 3 kotak.